Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Khatimah dengan NIM A01323034 dari kelas MBIFB 2023 Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Program pelayanan kesehatan kerja yang diterapkan di Indonesia dan luar negeri. 2. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan luar negeri untuk mewujudkan zero accident di tempat kerja. Yang pertama yaitu ada program pelayanan kesehatan kerja dari Indonesia, yaitu ada PT Ajinomoto Indonesia. PT Ajinomoto Indonesia memiliki beberapa program pelayanan kerja yang diterapkan, yaitu berupa 1. Jaminan kesehatan berupa BPJS. 2. Pemberian bantuan santunan kepada korban kecelakaan kerja berupa biaya ganti rugi atau biaya pengobatan. Yang ketiga, ada fasilitas klinik perusahaan. Yang keempat, ada penyediaan kotak PDKK. Dari luar negeri yaitu ada perusahaan Jepang. Adapun program pelayanan kesehatan kerja di perusahaan Jepang secara umum yaitu yang pertama, pemeriksaan kesehatan tahunan. 2. Konseling kesehatan mental. 3. Program kesehatan dan kebugaran. Yang keempat yaitu ada asuransi kesehatan. Yang kelima, edukasi kesehatan. Yang keenam, program pengelolaan stres. Adapun perbandingan di antara program layanan kesehatan kerja pada PT Ajinomoto Indonesia dan perusahaan di Jepang yaitu bahwa di Jepang untuk program pelayanan kesehatan kerja lebih spesifik dibandingkan di PT Ajinomoto Indonesia, di mana di PT Ajinomoto Indonesia tidak ada konseling kesehatan mental dan pengelolaan stres. Padahal keduanya sangat penting bagi para pekerja supaya mental mereka tetap sehat, terjaga untuk keberlangsungan hidup dan saat kerja. Yang kedua yaitu ada upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan luar negeri untuk mewujudkan zero accident di tempat kerja. Yang pertama ada dari Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kecelakaan nol atau zero accident di tempat kerja. Beberapa langkah yang diambil melibatkan regulasi, pelatihan, dan advokasi keselamatan kerja. Beberapa inisiatif tersebut melibatkan 1. Peraturan Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi dasar hukum utama dalam hal ini. 2. Penegakan hukum. Ini termasuk sanksi dan tindakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi peraturan keselamatan kerja. 3. Kampanye keselamatan kerja. Pemerintah juga melakukan kampanye keselamatan kerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pekerja terhadap risiko kecelakaan di tempat kerja. Kampanye ini dapat mencakup penyuluhan, seminar, dan distribusi materi keselamatan. Yang berikutnya ada pelatihan dan sertifikasi. Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang praktik keselamatan yang benar dan cara mengatasi potensi risiko di tempat kerja. Berikutnya ada kerjasama dengan pihak swasta. Ini melibatkan perusahaan dalam mengembangkan kebijakan dan praktik keselamatan kerja yang efektif. Yang kedua yaitu ada Jepang. Upaya yang dilakukan pemerintah Jepang untuk mewujudkan zero accident di tempat kerja meliputi berbagai inisiatif, seperti program 5S, penggunaan teknologi, dan pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pekerja dalam menjaga keselamatan kerja. Yang pertama yaitu ada program 5S. Program 5S Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke merupakan program yang diterapkan di Jepang untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta produktivitas di tempat kerja. 2. Penggunaan teknologi. Selain itu, Jepang juga menggunakan teknologi seperti robot dan sistem otomatis untuk mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja. 3. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan juga menjadi bagian penting dari upaya Jepang dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan pekerja terkait keselamatan kerja. Perbandingan antara upaya pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang dalam upaya untuk mengatasi zero accident di tempat kerja yaitu bahwa upaya pemerintah Jepang lebih efektif dalam pencegahan zero accident dibandingkan di Indonesia. Seperti di Indonesia, belum banyak yang menggunakan teknologi seperti robot dan sistem otomatis untuk mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja seperti di Jepang. Ada pula persamaan penerapan antara di Indonesia dan di Jepang, yaitu penerapan 5S di Jepang di Indonesia dikenal dengan sebutan 5R, yaitu ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Sekian video dari saya, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita mengenai program pelayanan kesehatan di tempat kerja dan upaya untuk mewujudkan zero accident di tempat kerja.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.